Pemirsa, kembali lagi di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Nah, pemirsa, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Indra, nah saat ini kita memiliki kesempatan khusus untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Sekartaji ini. Terus ikuti perjalanan kami hanya di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Ayo Mas. Nah, ayo Mbak, Mas, silahkan. Monggo. Kita bisa lihat di sebelah sini, Mas. Kita mempunyai koleksi relief wayang. Bisa dilihat, Mas, seperti ini. Nah, contohnya ya, Mas, saya ambilkan. Ini karena saya sudah memakai glove. Jadi seperti ini. Nah, ini kan wajah relief wayang zaman dulu. Nih, seperti ini, Mas, kira-kira. Di sini ada serat-serat kuno yang mengisahkan perjalanan Sunan Kalijogo yang mendalami ilmu pewayangan untuk mendakwahkan agama Islam pada waktu itu di tanah Jawa, seperti itu. Nah, mari kita ke arah sini, Mas. Di sini ada koleksi masterpiece kita, Mas Rizky dan Mbak Amanda. Nah, ini sudah ada sejak abad ke-11 menggunakan wayang yang dengan daun lontar, kira-kira seperti ini, Mas. Mbak Amanda. Bagaimana sih, Mas, strategi Mas Indra untuk bisa tetap mengajarkan wayang beber ini kepada anak-anak atau kaum muda atau anak-anak yang ada di sekitar desa ataupun yang ada di luar kota? Oh, jadi gini, kita di sini bahkan membranding wayang itu dengan tag tak kenal maka tak wayang. Jadi wayang itu tidak perlu yang pakem-pakem, Mas. Untuk milenial, kita suguhkan bahwa pakem itu mempunyai tahtanya sendiri. Gitu, Mbak Amanda. Namun kita juga membebaskan untuk berkreasi. Makanya di Museum Wayang Beber Sekartaji ini juga menyediakan kreativitas. Kita bekerja sama dengan teman-teman di kafe. Jadi wayang-wayang ini dianimasikan, dibuat kartun seperti itu, Mas. Nah, kita lanjutkan ya, Mas. Yuk kita ke ruang berikutnya. Nah, sekarang kita memasuki ruang citra, Mbak Amanda. Ruang citra di sini kita ada perjalanan wayang beber dari masa ke masa. Nah, kan sudah dijelaskan di sini nih, Mas. Ya, wayang beber itu dulu relief seperti relief candi dulu nih. Nah, di sana ya. Iya, seperti itu. Lantas selanjutnya ini ketika era Hindu Majapahit itu runtuh berganti era Demak, kan sudah era para wali. Itu di saat itu tidak diperkenankan menggambar manusia. Mirip manusia itu tidak diperkenankan. Makanya terus wayang beber yang tadi rupa manusia digepengke, gitu menjadi wayang bebernya luncup. Jadi seperti ini, Mas Rizky dan Mbak Amanda. Nah, jika yang wayang erane Hindu, Buddha, era klasik itu kan masih wajah-wajahnya manusia seperti ini, mirip manusia, anatomi relief. Ini berkembang seperti ini. Ini sudah era para wali. Nah, kalau yang ini era para wali. Iya, ini era Islam. Ini wayangnya sudah dowi-dowi, ini bisa dilihat. Kakinya sudah memanjang seperti itu tadi. Nah, yuk. Tadi Mas Rizky dan Mbak Amanda menanyakan tentang konservasinya. Biasanya kita bekerja sama dengan teman-teman dari mahasiswa ISI Tata Kelola Seni untuk mengkonservasi lukisan-lukisan. Nah, ini tempatnya untuk konservasi, Mas. Jadi wayang beber itu diambil satu-satu dulu. Pertama kali adalah kita hilangkan debu-debu mikronya. Baru setelahnya kita treatment dengan tadi, Mas, dengan asap-asapan, tapi juga tidak terlalu dekat agar tidak berefek pada wayangnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Mbak, Mas, kita lanjut ke ruang berikutnya. Ayo kita lanjut, monggo. Nah, kita sekarang berada di ruang penyimpanan atau palon, Mas Rizky dan Mbak Amanda. Bisa kita lihat di sini tadi ya, yang saya jelaskan ada bulu meraknya. Ini wayangnya cerita tentang Karno Tanding. Ini yang anatomi masih klasik. Nah, seperti itu. Dan
bisa dilihat sebelah sini Mas, ini ada wayang gambyong. Oh, bukan wayang golek. Bukan wayang golek. Jadi wayang gambyong ini khususnya dimainkan di era pewayangan pagelaran wayang yang masa kuno dulu. Masa kuno. Masa klasik. Sebelum wayang itu kan sudah bergeser ke arah entertainment. Kita lanjut, yuk Mas, kita punya koleksi yang saya menyelamatkan dari orang Prancis dari loh Mas. Prancis? Dari orang Prancis diselamatkan di bawah sini. Ya, ini berarti yang tadi yang jenengan katakan dari penyelamatan dari orang Prancis itu. Iya benar Mas. Ini ceritanya tentang Mahabharata, perang Mahabharata. Sepanjang 7 meter Mas. 7 meter ini. Wah, ini panjang sekali. Pemirsa, saat ini kita berada di tempat pembuatan kertas gelumbang. Yeah. Masih bersama Mas Indra ya. Iya. Mas Indra bisa dijelaskan bagaimana sih proses pembuatan kertas gelumbang? Ini ya Mas kertasnya? Iya, kertasnya seperti ini hasil jadinya ya Ini hasil Mas. jadinya. Jadi kertas deluang itu dibuat dari pohon khusus. Pohon khusus. Yang nama latinnya Borunesia papiviera. Oh. Nah, jadi perjalanan kertas deluang itu sudah ribuan tahun ya Mas di Nusantara. Bahkan ketika era para wali lagi ya Mas ya, era para wali, kertas yang untuk media tulis dan gambar yang memakai lontar diteruskan menjadi kertas dengan kertas deluang. Nah, ini caranya batang pohon glugu itu diambil kulit yang ketiga Mas, lalu kita rendam. Oh, direndam dengan rempah-rempah selama kira-kira 1 hari 2 hari. Terus kita tempa Mas. Tempanya? Nah, ditempa terus dengan alat penempa ini ya? dulunya dari batu Mas, tapi sekarang pakai kuningan yang lebih praktis. Ya. Seperti itu. Jadi nanti ditempa hingga mendapatkan lebar tertentu yang diinginkan gitu ya? diinginkan, bisa besar bisa kecil itu tergantung daripada bahan batangnya yang kita buat, dan hasilnya seperti ini Mas, bisa kita lihat, bisa kita gunakan untuk menulis. Ini ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Indra atas informasi yang sudah disampaikan. Sama-sama Mbak Amanda dan Mas Rizky. Mungkin Mas Indra mau menyampaikan pesan. Gitu. Oh, jadi gini, di dunia permusiuman dan di dalam ranah kebudayaan kita ada 2 yel, Mbak dan Mas. Ya, ketika nanti saya bilang museum, salam sahabat museum, yelnya museum di hatiku. Ketika salam budaya, lestari budayaku, seperti itu. Yuk kita bisa lakukan bersama. Bisa. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Salam budaya, lestari budayaku. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik pemirsa, itu tadi dapat disimpulkan bahwa museum ini didirikan bukan hanya sebagai sarana edukasi, namun juga sebagai sarana pelestarian budaya dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita sebagai generasi muda wajib melestarikan budaya yang ada. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Baik, itu tadi liputan kita kali ini. Mudah-mudahan liputan kali ini atau juga tayangan kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan juga kita semua. Terus saksikan Pelangi Jogja setiap hari Jumat setengah 6 pagi hanya di RPTV Asli Jogja. Saya Rizky Darmawan dan juga saya Amanda Rizkyani, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta.